Halo, selamat sore Tribuners. Kembali lagi nih Ngaso atau Ngobrol Sore bersama saya Asfar Muhammad. Nah, di Ngaso kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan juga keren. Tentu di samping saya sudah bersama salah satu narasumber yang hadir di Ngaso episode kali ini. Nah, buat Tribuners yang sering jalan-jalan atau bepergian menggunakan bis, tentu dong kalian pasti pernah mencoba atau menggunakan bis Rosalia Indah. Nah, ingin tahu seperti apa sosok di balik travel bis yang saat ini sudah memiliki banyak lebih dari 300 bis dan bahkan memiliki 1.000 lebih karyawan. Langsung saja, terima kasih telah bergabung di Tribun News Solo, tentu di program Ngaso kali ini. Selamat siang Mbak Mustika. Ya, selamat siang Mas Aswar. Selamat siang Mbak Tika. Terima kasih. Wah, sangat luar biasa sekali telah hadir di Studio Tribun News. Terima kasih Mbak Tika telah meluangkan waktunya. Kalau boleh tahu Mbak Tika apa kabar nih? Luar biasa ya, sehat. Nah, itu harus itu. Tentu. Di masa seperti ini kita harus sehat. Tentu, apalagi di masa pandemi kayak gini kita Betul. harus terus menjaga kesehatan. Nah, Mbak Tika, kita boleh ngobrol-ngobrol sebentar di sore kali ini. Tentunya kita membahas di balik Rosin atau kiprahnya salah satu travel ataupun perjalanan bis nih. Tika, mungkin banyak yang belum tahu Tribuner sebenarnya Mbak Tika ini siapa dan pemilik dari owner atau direktur dari Rosin ini siapa Mbak? Silahkan Mbak. Oke, terima kasih Mas Aswar. Siap. Jadi, untuk Rosalia Indah Group itu perusahaan yang diprakarsai oleh suami istri, Bapak Ibu Suroso, ya, dan beliau memiliki putra. Nah, salah satunya adalah suami saya, yaitu Bapak Justinus Rosanto Adi. Nah, di situ saya bertugas yang pasti jelas membantu beliau dalam bisnisnya ya. Kan memang untuk Rosalia Indah itu core bisnisnya memang bis yang tadi Mas Aswar sampaikan. Betul. Naik bis kemana? Mungkin untuk Solo kita agennya juga sudah banyak di Betul. sini. Nah, tapi di luar bis itu juga kita ada beberapa bisnis unit lain Mas Aswar. Jadi kita ada Rosalia Express, lalu juga ada restoran Rosin Resto, ada laundry, Rosin Laundry, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan internal kita sebelumnya. Tapi akhirnya karena kita terus berkembang, akhirnya kita memenuhi kebutuhan dari masyarakat juga. Ya, ada juga restoran sederhana, ada hotel juga di Jogja, Hotel Rosin, ada yang bintang 4 sama bintang 2, Rosalia Indah Hotel. Lalu juga ada restoran Padang sederhana, dan juga ada SPBU juga beberapa di beberapa kota. Kita areanya itu dari Palembang sampai ke Jember. Sangat luar biasa ya Tribuners. Banyak sekali tadi yang sudah dikasih tahu atau diinformasikan oleh Mbak Tika terkait bisnis-bisnisnya. Tentu dong dari selama awal berdirinya atau kiprah dari Rosin ini pasti tentu banyak lika-liku. Mungkin Mbak sebelumnya kan tadi Mbak sempat katakan bahwa untuk Rosin sendiri memang memiliki bisnis-bisnis lain. Yeah. Nah, itu tentu untuk memuaskan pelanggan gitu Mbak. Pelanggan menjadi prioritas utama gitu. Betul. Nah, selama sejauh ini Mbak, dari sekian banyak bisnis ada nggak sih Mbak yang biasa Mbak langsung pegang secara langsung gitu? Mungkin saat ini Mbak lebih pegang kemana gitu? Oke, iya. Jadi memang untuk yang fokusnya itu saya di tour and travelnya. Jadi kan Rosalia ada tour and travel juga. Di tour and travel, dan kita sekarang ini di sebelum masa pandemi sih kita sudah mempersiapkan, memang kita ada Rosin Gerai Mas. Jadi Rosin Gerai itu yang memenuhi semua kebutuhan. Kan tadi macam-macam nih bisnisnya sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita ada Rosin Gerai yang semuanya itu dijadikan satu di situ. Jadi kalau misalnya Mas Aswar datang mau cari tiket bis bisa. Terus misalnya mau kirim paket, di situ juga, nggak harus ke kantor kirim paket nih, enggak, tapi di situ juga. Jadi satu kantor tapi melayani semua kebutuhan. Lalu untuk yang Rosalia Indah Tour and Travel-nya itu juga kita karena kemarin ya masa pandemi kan juga sempat Agak ya menurun. down lah ya kita. Nah, itu kita di situ juga dengan Rosin Gerai itu menjadikan suatu ada yang lain gitu loh Mas. Jadi nggak cuma sekedar mungkin tiket pesawat atau tiket bis saja, tapi juga yang lain di situ kita melayani. Kita juga ada Rosin Mart juga. Jadi kalau misalnya mau paket-paket parcel lebaran apa, itu juga kita bisa melayani. Berarti semuanya sudah terakomodir dan sudah sangat lengkap ya Mbak? Ya, air minum juga ada, air mineral. Air mineral juga ya, ada. Ya, Utra itu juga satu
grup gitu ya Mbak, betul. Ya. Nah Mbak, berbicara tentang pandemi kemarin kan tentu di agent travel ataupun di agent perjalanan itu pasti ada sedikit berdampak gitu. Nah dari Rosalia sendiri bagaimana Mbak sejauh ini tapi tetap bangkit gitu, kemudian sekarang melihat bisnisnya yang setelah pandemi ini malah bangkit gitu menjadi lebih banyak unit-unitnya. Kemudian seperti apa Mbak yang dilakukan dari pihak Rosalia atau dari Mbak sendiri atau dari pihak manajemen gitu Mbak? Ya, jadi memang pandemi kemarin itu kan memang kerasa sekali ya. Bagi saya yakin semua pengusaha, semua perusahaan pasti terkena dampaknya. Cuman memang kita berpikir kan bagaimana caranya supaya tour and travel ini juga bisa tetap hidup, bisa tetap karyawannya juga bisa tetap sejahtera. Maka dari itu kita membangun Rosin Gerai tadi dan semuanya di situ tersedia. Eh, yang misalnya dibutuhkan apa, kita bisa jual di situ, kita bisa layani di situ. Seperti itu Mas Aswar. Ya, dan juga memang kita kan tetap juga membina hubungan baik dengan masyarakat. Seperti itu dengan teman-teman atau komunitas itu tetap saya jaga sekali seperti itu. Nah, Mbak Tika berbicara tadi Mbak Tika bilang komunitas nih. Ya. Mbak Tika kan pasti memiliki kegiatan lain di luar manajemen, tentunya membantu suami, tapi juga Mbak Tika aktif di komunitas-komunitas apa aja sih kira-kira Mbak Tika boleh disampaikan ke Tribuners, komunitas apa yang Mbak Tika ikuti begitu? Ya, jadi memang kalau komunitas yang saya ikuti tuh Mas, itu kayaknya nggak bisa terpisah dari apa namanya Dari pekerjaan saya bisnis, juga, betul. iya karena kan memang Ada kesinambungan iya tentunya. kesinambungan. Saya juga di sini juga memegang divisi sales, jadi memang harus network harus tetap terjaga ya Mas Betul. Aswar. Nah itu saya juga ikut ada organisasi Rotary Internasional. Di situ juga saya banyak belajar, di mana organisasi itu memang karena secara internasional jadi sudah tertata ya. Di situ memang di basicnya sosial. Jadi kita juga punya program kerja untuk membantu program kerja yang berkesinambungan dengan program kerjanya pemerintah juga di Rotary. Lalu juga ada HIPMI. HIPMI itu saya bergabung di HLC, HIPMI Ladies Club. Di situ kalau HIPMI itu kumpulan himpunan pengusaha muda Indonesia. Nah, di situ kan pengusaha muda ini kan ada istrinya ya. Nah, itu istri-istrinya nggak cuman ngobrol aja atau gosip-gosip nih, tapi kita juga buat suatu kegiatan seperti bakti sosial, seperti juga meningkatkan pengetahuan juga bagi para wanita, kayak talk show itu juga kita mengadakan itu. Jadi di HLC juga kita juga banyak kegiatan seperti itu. Lalu juga kalau misalnya tadi saya pegang tour and travel, saya pasti juga bergabung dengan ASITA, Asosiasi Pariwisata Indonesia itu juga saya banyak belajar Mas Aswar. Jadi ya saya bersyukur karena kan karena banyak teman, banyak Betul. mengikuti ini, jadi justru malah banyak pengetahuan yang kita bisa dapatkan. Gitu. Berarti aktivitasnya Mbak Tika ini sangat banyak sekali ya, tentu di samping menjadi seorang istri dari direktur, tapi juga aktif di kegiatan community service atau memberikan banyak kesejahteraan bagi masyarakat. Tentu tadi dengan ikut Rotary dan juga kegiatan dari Asita, kemudian juga dari apa Mbak tadi satu lagi? HIPMI Ladies Club. Oke Ya, Mbak, siap. HIPMI Ladies Club. Mungkin sejauh ini apa yang telah Mbak lakukan gitu bersama komunitas Mbak? Mungkin di samping itu ada aktivitas-aktivitas lain gitu Mbak? Iya, yang jelas kan saya ibu dari 3 orang anak ya. Betul. Jadi Bagaimana memanage waktunya gitu dengan sekian banyak kegiatan, kemudian harus menjadi ininya direktur, kemudian juga harus ikut organisasi, seperti apa sih Mbak memanage ya. waktunya? Nah ini Mas Hasan betul. Jadi kan suami saya itu kan memang beliau tipenya memang dari awal itu juga bersosialisasinya itu sangat tinggi ya tingkat Betul. sosialisasi. Jadi kita nggak hanya hidup terus cuma di keluarga aja atau cuma di perusahaan aja, tapi memang banyak kegiatan-kegiatan di luar dari aktivitas di kantor ya. Nah itu jadi saya harus bisa mengimbangi, harus bisa ikut mendampingi beliau juga kalau misalnya di kegiatan-kegiatan acara-acaranya beliau gitu. Jadi kalau misalnya masalah membagi waktu pasti semua punya skala prioritas ya. Jadi Betul. ya ada skala prioritas. Kalau misalnya kita tahu waktunya dengan keluarga, dengan anak-anak, apalagi sekarang nih Mas ya kan anak-anak itu kan sekarang sekolahnya nih daring nih. Betul, virtual Tidak berarti. semudah itu, betul. Itu udah mama-mama di rumah itu yang tadinya mungkin Hello Kitty, ya, bisa jadi macan betina Mas kalau udah
gitu kan, Sudah ngajarin gemes ya, anak-anak Mbak? gemes itu. Aduh gini nggak bisa. Jadi memang kita harus bisa memanage juga apa namanya. Setelah itu saya harus ke kantor. Setelah itu nanti dari kantor kita mungkin juga berkumpul dengan komunitas seperti itu. Jadi memang kita harus bisa skala prioritas, membagi waktu dengan baik, dan juga tetap mengikuti apa ya arahan-arahan lah dari suami tentunya, karena memang kita sebagai istri ya tetap harus mendukung, mensupport suami dengan baik. Tadi Mbak Tika sempat menyampaikan ada Rose in Grey. Nah, sebenarnya Rose in Grey itu tempat apa sih, Mbak? Mungkin kita juga masih awam dan tidak tahu gitu. Dan itu di mana saja dan seperti apa, Mbak? Boleh disampaikan kepada Tribuners? Oke, Mas. Jadi Rose in Grey itu layanan terbaru dari kami, Rose in, di mana dia menjual semua produk dari bisnis unit yang kita punya. Jadi kalau misalnya Mas Asaf itu mau beli tiket bis, itu nggak harus ke agen bisnya nih, tapi bisa ke Rosin Gerai atau telepon atau WA. Jadi kita Rosin Gerai ini ada 8 cabang ya Ada 8 Tribuners. Iya, di Solo Raya, yaitu ada di Boyolali, lalu juga ada di Kleco, di sebelah Rumah Makan Padang Sederhana, dan juga ada di Slamet Riyadi, itu di Jalan Slamet Riyadi, lalu ada di Gerai Baron itu di mana ya? Dekat Pasar Kembang, ya, di situ dekat Pasar Kembang. Dan juga ada di Gerai Palur Mandiri, itu di Palur tapi bukan di kantor pusatnya Rosalia. Dan juga ada di Gerai Kadipiro dan juga ada di Gerai Jaten. Sudah banyak sekali ya, Mbak, Iya. cabangnya. Nah, kalau misalkan kira-kira saya mau mudik nih ke Singapura nih, Mbak, naik pesawat. Nah, itu bisa nggak Mbak pesen di Gerai Rose Inn? Oh, bisa banget. Aduh, mudiknya ke Singapura, Mas. Iya, jelas Wah, dong, luar Mbak. biasa. Luar biasa Iya, iya, ke iya. Singapura. Singaparna Tasik, Mbak. Oke. Jadi bisa. Jadi kita melayani misalnya mau tiket pesawat, mau beli air minum, Ultra, itu juga bisa. Misalnya pas Mas Asaf lagi jalan-jalan ke Boyolali, tahu-tahu aduh aku butuh nih tiket pesawat. Mampir aja ke Gerai Boyolali, di situ ada. Kalaupun saya dari kos juga bisa langsung Bisa via langsung WA via gitu WA ya, Mbak. atau telepon gitu. Siap. Ya, di nomor-nomor kami. Jadi Gerai itu melayani semua kebutuhan-kebutuhan karena tadi kita banyak bisnis unitnya. Misalnya mau pesan tumpeng pun lewat Gerai juga nggak apa-apa. Tidak harus ke Rose in Resto. Nah, Tribuners, tadi kan sudah kita ketahui bersama aktivitas yang sangat padat luar biasa dari Mbak Tika yang merupakan istri dari seorang direktur di perusahaan ternama di Indonesia. Mungkin bagi Mbak Tika ini sosok Mas Adi ini seperti apa, Mbak? Mungkin dari mana awal kenalnya dan tentu dong pasti ada cerita-cerita di balik itu, Mbak. Oke deh Mas Aswar, boleh. Jadi dulu awal itu sebetulnya Mas Adi, kalau saya panggilnya Pak Adi itu sebenarnya mau dikenalin tapi bukan sama saya, sama teman saya. Jadi awal masalah gitu. PDKT-nya lah ya, Iya, Mbak. sama teman saya. Tapi setelah itu karena saya diajak main juga bareng, akhirnya kenal sama saya seperti itu. Jadi ya kalau saya melihat beliau itu sosok yang pertama pekerja keras, lalu juga memang komitmen dengan pekerjaan itu pasti, karena kan beliau juga bebannya juga banyak di perusahaan seperti itu, mengampu banyak bisnis unit, dan juga orang yang setia juga Mas, setia, sayang anak, sayang keluarga, Betul. dan juga punya hati yang sama karyawan itu juga sangat komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan seperti itu, dan selalu berinovasi. Tentu dengan inovasi-inovasinya menghadirkan banyak sekali bisnis ya, Mbak. Nah, terkait kita ngobrol-ngobrol bisnis nih, Mbak. Tentu kan akhir-akhir ini atau weekend akhir kemarin nih sampai sekarang tentu masih diprediksi kita sebentar lagi akan menghadapi bulan Ramadan gitu. Kemudian juga kemarin sempat libur panjang gitu. Nah, okupansi ataupun keterisian atau bagaimana sih minat sekarang travel dari Rosalia Indah sendiri seperti apa, Mbak? Dan bisnis-bisnis yang sudah diinisiasi oleh pihak manajemen seperti apa, Mbak, sekarang situasi dan juga kondisinya, Mbak? Oke. Ya, memang kalau untuk bis sendiri ya, kemarin itu kan memang Lebaran kan biasanya Ramadan gitu kan, kaitannya sama mudik. Iya. Nah, tapi memang kita masih menunggu juga dari aturan pemerintah itu untuk mudik seperti apa, sehingga kita masih menunggu.
Tapi kita sudah mempersiapkan dari segala hal. Jadi kalau misalnya, oh apa sih kalau misalnya mudik, oh berarti mungkin peningkatan dari Protokol betul, kesehatan, kenyamanan. protokol kesehatannya kita tingkatkan juga. Pasti ada hand sanitizer dan juga untuk semua itu kita pasti jalankan ya Mas Asraf gitu. Lalu untuk persiapannya sendiri itu juga kita sudah mulai mempersiapkan seperti paket-paket parcel lebaran, lalu juga untuk penumpang-penumpang bis nanti itu kan juga kita siapkan untuk acara buka puasanya. Jadi kalau misalnya bisnya pas berhenti pas buka puasa, itu kan kita siapkan juga menu-menunya buka puasa, takjil dan sebagainya itu. Itu yang kita persiapkan gitu, Mas. Ya, berarti sudah ada cabangnya restorannya sendiri nih, Iya, Mbak. banyak Di mana aja sih, Mbak, cabangnya kalau boleh tahu bisa disampaikan kepada Tribuners. Mungkin buat Tribuners yang nanti sebenarnya kan pemerintah ini sedang gencar apakah diperbolehkan untuk mudik atau tidak. Nah, nanti mungkin kalau misalkan berkesempatan untuk mudik bisa disampaikan, Mbak, kira-kira di mana saja gitu lokasi dan juga tempat pemberhentian restoran-restoran yang memang dari Resal Indah. Oh ya, jadi kita untuk Rose in Resto itu ada di Palur, lalu juga ada di Subang, lalu juga ada di Halim juga ada Mas di Sumatera. Jauh juga ya, Ya, Mbak? ada juga seperti itu dan restoran-restorannya itu juga menyiapkan untuk penumpang dan juga umum. Jadi nggak hanya penumpang aja tapi umum juga bisa kita terima di sana. Dan kita dengan berbagai macam menu pilihan masakan Jawa dan Padang juga ada. Tentu. Ya. Luar biasa ya, Tribuners. Tadi kita sudah bincang-bincang banyak hal, mulai dari kiprah perusahaan ternama, dan juga ini adalah bisnis yang memang kita tidak bisa pungkiri. Travel ini tentu setiap orang banyak diminati, apalagi ketika kita ingin bepergian ke satu tempat, kita harus menggunakan bis ataupun kendaraan ini, dan ini adalah bisa menjadi opsi bagi Tribuners atau siapapun yang ingin melakukan perjalanan. Nah, Mbak Tika nih, selanjutnya apa sih sebenarnya hobi Mbak Tika gitu? Kan tadi kita sudah menyampaikan aktivitas Mbak Tika, terus bisnis Mbak Tika, kemudian juga bagaimana di rumah gitu, memanage waktu bersama keluarga. Mungkin hobinya tuh Mbak Tika apa gitu? Hobi saya itu sebetulnya kalau dulu membaca, terus olahraga seperti itu ya. Jadi pokoknya beraktivitas. Jadi saya memang nggak bisa diam. Dulu juga kuliah juga saya double. Wah, luar Begitu biasa. udah selesai, aduh ngapain lagi ya gitu. Memang tipenya memang banyak aktivitas dan banyak bertemu dengan orang sih, Mas. Jadi itulah. Tapi Harus kalau menjaga stamina. betul, tetap harus menjaga stamina, kesehatan. Jadi memang dari asupan juga dijaga juga ya. Oke, Mbak Tika, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Tribuners untuk anak muda atau mungkin bagi para pelaku usaha atau siapapun mungkin Mbak bisa disampaikan. Oke. Jadi teman-teman semua ya, ini apa yang namanya Tribuners ya. Tribuners. Oke. Itu di masa apapun, misalnya dalam pandemi seperti ini pun mungkin juga kadang kita jatuh, seperti bisnis tour and travel kemarin juga sempat jatuh, tapi di mana pasti ada titik cahaya di situ. Jadi tetap semangat karena badai pasti berlalu. Kita tetap percaya dan justru kita mencari peluang di dalam masalah itu. Pasti ada sesuatu yang bisa kita raih yang baru justru itu. Jadi kita tetap harus berinovasi, jangan pernah menyerah dan juga tetap semangat buat teman-teman. Nah, itu tadi Tribuners ngobrol-ngobrol sore saya bersama Mbak Mustika Dewi yang merupakan istri dari Direktur Rose In, di mana tadi kita sudah tahu banyak hal terkait aktivitas Mbak Mustika ini, kemudian juga tadi sudah disampaikan unit-unit bisnisnya, dan semoga bisa menjadi referensi buat Tribuners, buat kalian yang mau buka puasa ada rumah makan Padang, buat kalian yang mau jalan-jalan travel, kalian bisa langsung meluncur ke unit ataupun ke usaha-usaha yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih sudah menonton di acara Ngaso Ngobrol Sore kali ini. Sampai jumpa dan juga selamat menonton di episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.